yang kedua saya sendiri Mei Destiani, dan yang ketiga Murjianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian pendidikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Murjianti. Kepada Murjianti, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, dalam metode eksperimen, penelitian harus melakukan 3 persyaratan, yaitu yang pertama kegiatan mengontrol, yang kedua kegiatan memanipulasi, dan yang ketiga observasi. Adapun karakteristik dari penelitian eksperimen yaitu yang pertama memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, mengontrol variabel yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Yang ketiga, melakukan observasi yaitu mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala sesuatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penelitian. Syarat-syarat penelitian yang pertama yaitu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulangi dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, penelitian harus dapat memanipulasi atau mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau kontrol grup selain kelompok yang diberi perlakuan eksperimen grup. Proses penelitian yang selanjutnya proses penelitian eksperimen. Proses langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Dan yang keenam, melakukan analisis data. Yang ketujuh, memformulasikan kesimpulan. Ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kembali ke belakang. Nah, itulah penjelasan dari materi pertama. Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Bisa. Kalau Bisa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua tentang penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukannya sendiri. Ada 2 esensiasi penelitian tindakan. Yang pertama itu kebaikan, yang kedua itu keterlibatan. Dan juga ada tujuan penelitian tindakan terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk memperbaiki praktek, yang kedua untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Langkah-langkah pokok ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan. Siklusnya yaitu yang pertama penetapan fokus masalah penelitian, yang kedua perencanaan tindakan perbaikan, yang ketiga melaksanakan tindakan perbaikan observasi dan interpretasi, dan yang keempat analisis dan refleksi serta perencanaan tindak lanjut. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian tindakan meliputi perencanaan planning, pelaksanaan acting, pemantauan, monitoring atau observing, dan penilaian evaluatif. Perencanaan. Perencanaan yaitu dasar dari langkah-langkah berikutnya. Perencanaan harus mengarah pada apa yang menunjukkan arah tindakan. Semua kegiatan yang melibatkan manusia sampai pada tingkat tertentu disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang tidak teramalkan sebelumnya dan dengan kendala-kendala yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua, B. Pelaksanaan
pelaksanaan adalah implementasi dari rencana. Tindakan yang dilaksanakan adalah tindakan yang disengaja atau terkendali. Tindakan pertama berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan lebih jauh dari tindakan berikutnya. Suatu tindakan hendaknya dilandasi dengan niat untuk mengembangkan atau memperbaiki situasi kelas dalam arti luas. C. Pemantauan. Pemantauan dalam penelitian tindakan berfungsi untuk mendokumentasikan implementasi perencanaan dalam pelaksanaan tindakan. Pemantauan juga bersifat prospektif, memandang ke depan, karena menjadi dasar bagi penilaian refleksi atau evaluasi terhadap tindakan yang sekarang. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian dalam penelitian tindakan sering juga disebut dengan refleksi atau evaluasi. Refleksi bersifat retrospektif, artinya melihat kembali tindakan yang telah dicatat dalam tahap pemantauan. Refleksi berusaha memberi makna pada proses masalah, kendala yang muncul ketika tindakan strategis dilaksanakan, dan efektivitas tindakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan situasi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Medi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lisa. Saya akan melanjutkan materi terakhir tentang penelitian dan pengembangan R&D. Nah, di sini penelitian dan pengembangan R&D yaitu rangkaian proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru dan menyempurnakan produk tersebut hingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, produk tersebut tidak hanya berbentuk benda, perangkat keras atau hardware, contohnya seperti buku, modul, dan juga alat bantu pelajaran di kelas. Nah, bisa juga seperti perangkat lunak, software seperti program komputer untuk pengolahan data. Nah, di dalam penelitian pengembangan R&D ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada, seperti kondisi produk sebagai perbandingan, kondisi pihak pengguna, dan kondisi faktor pendukung. Nah, yang kedua yaitu metode evaluatif. Nah, metode ini diperlukan saat mengevaluasi produk dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Setiap penelitian dikembangkan pasti diadakan evaluasi, baik itu evaluasi proses maupun hasil. Nah, yang terakhir yaitu metode eksperimental. Nah, metode ini digunakan untuk menguji keamanan produk tersebut. Meskipun dalam tahap uji coba sudah ada evaluasi atau pengukuran, tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian pengembangan R&D. Nah, yang pertama diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Nah, yang kedua membutuhkan karakteristik. Nah, karakteristik ini atau spesifikasi dari produk yang akan dihasilkan. Nah, yang ketiga untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan, diadakan menguji mutu hasil dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, menurut Bob dan Gall 1989 ada pun beberapa langkah dalam metode beberapa langkah penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, dan uji coba lapangan awal. Nah, yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian dan pengembangan R&D ini yaitu menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan menciptakan berbagai hal dan jenis ini pada situasi ke depan. Nah, itulah penjelasan dari kami bertiga. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari kami bertiga. Apabila ada kritik dan saran, silakan. Nah, jika tidak ada, saya mengizinkan teman-teman untuk bertanya, dan pertanyaan di sini saya batasi untuk 3 orang. Silakan teman-teman yang bertanya. Silakan. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Dina Rustanti. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Jadi kesalahan apa yang biasa terjadi
dalam penelitian eksperimen. Terima kasih kepada saudari Dina. Baiklah, ada lagi teman-teman yang bertanya? Silakan kepada saudari Desi. Baiklah, pertanyaan saya, apa yang menjadikan penelitian eksperimental berbeda dengan penelitian yang lain? Mengapa? Penelitian eksperimental berbeda dari penelitian yang lain. Baiklah teman-teman, sisa satu pertanyaan lagi. Mereka yang ingin bertanya teman-teman? Ya, Silakan kepada saudari Wiwi. mereka saya izin bertanya ke kelompok 3. Itu kan tadi Anda menjelaskan untuk apa itu metode penelitian R&D. Nah, R&D itu cara kita menentukan apa isu atau topik untuk R&D itu gimana agar tepat kalau kita menggunakan penelitian R&D. Isu yang kita gunakan itu seperti apa agar kita tidak salah, kan R&D itu kan menciptakan suatu karya atau hasil eksperimen kan. Nah, bagaimana agar kita bisa menggunakan metode penelitian R&D? Baiklah, pertanyaan dari saudari Dina akan dijawab oleh rekan saya. Bisa tulisan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Pertanyaannya, kesalahan apa yang sering terjadi dalam penelitian eksperimen? Kesalahan umum yang sering terjadi dalam penelitian eksperimen yaitu tidak dapat mengontrol variabel-variabel lain di luar variabel penelitian. Yang kedua, kasus yang diteliti terlalu sedikit, tidak mampu membagi kelompok menjadi subkelompok. Bagaimana saudara Dina bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada saudari Dina. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saudari Desi akan dijawab oleh rekan saya Murjianti. Kepada Murjianti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi yang pertanyaannya apa yang menjadi penelitian eksperimental berbeda dengan penelitian yang lainnya. Nah, metode penelitian eksperimen memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, yaitu adanya pengontrolan terhadap variabel penelitian dan adanya pemberian perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara kuat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Bagaimana pada saudari Desi? Jelas. Baiklah, pertanyaan saudari Wiwi akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan isu penelitian dan pengembangan R&D dengan tepat. Nah, cara menemukan isu penelitian dan pengembangan R&D yaitu dengan menunjukkan suatu yang diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Nah, contohnya untuk meningkatkan kemampuan guru yang tersebar dalam suatu daerah yang sangat luas membutuhkan bahan latihan atau pendaftaran yang disusun dengan bentuk atau disusun dalam bentuk produk berupa modul. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dihasilkan. Nah, materi latihan apa yang harus diberikan dan bagaimana proses pembelajarannya. Dan materi dan proses tersebut harus disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana pada saudari Wiwi? Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi dari ini. Yang mana yaitu penelitian eksperimen merupakan metode inti dari penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Nah,
Yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan. Nah, penelitian ini yaitu suatu bentuk penelitian deteksi diri yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial termasuk pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan research and development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menggunakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.